saya dibuatkan tema itu agak ngeri juga saya. Solidaritas tim dari N Ambon. Tadi Rektor Al-Muluk itu di Ambon itu. Saya tidak enak dengar. Kondisi seperti itu, kondisi yang tidak beres dengan diri kita sendiri, itu adalah hal yang sangat strategis menghalangi solidaritas tim dan soliditas tim. Jadi kita harus selesai dulu dengan diri kita, kita berdamai dulu dengan diri kita solid dulu dengan diri kita secara internal. Solid di sini dalam pemaknaan biasa itu ya kokoh, kuat, utuh. Dengan jadi ibda bin nafsik itu yakin deh bahwa itu Nabi bilang itu benar. Ya secara psikologis juga ya. Kalau kita sudah solid dengan diri kita sendiri, maka solidaritas itu, rasa peduli, rasa care, rasa perhatian terhadap pihak lain, itu menjadi otomatis. Jadi antara soliditas dengan solidaritas, dua entitas terminologis yang bagus sekali kalau kita bangun di dalam diri kita dan kita bangun bersama orang yang setim dengan kita. Ini yang saya rasakan, saya tidak tahu caranya juga, nanti tanyakan kepada Prof. Hamadi dan almarhum Prof. Sabudin itu, ya, bagaimana caranya membangun tim kecil, tim besar, sehingga soliditas dan solidaritas itu kami miliki, kami praktekkan gitu loh. Kok saya jadi terharu cerita itu. Bagaimana ini nanti Pak Salman, bagaimana perjuangan itu secara aplikatifnya itu, kita tidak pernah menghitung hari, tidak pernah menghitung jam. Saya kira ini adalah buah dari soliditas internal kita dan solidaritas internal dan eksternal kita dengan teman. Jadi kalau mau dibawa ke arena sekarang, saya kira ini tetap relevan. Kita sudah berada di revolusi industri, tetapi Jepang sudah sudah melanjutkan ke 5.0, ke 5.0. Jadi 4.0 itu tidak boleh kita tinggalkan. Teknologi informasi dengan segala macam buahnya itu harus tetap kita perkuat. Tapi jangan berhenti. Lanjutkan dia, ya, dengan 5.0 dengan orientasi ke perhatian substantif kepada manusianya itu. Bagaimana manusia memahami dirinya, memahami orang lain, menghargai dirinya, menghargai orang lain, berkomunikasi dengan dirinya dan berkomunikasi dengan orang lain, itu adalah substansi dari 5.0 itu sesungguhnya. Nah, kalau kita bicara begini-begini ini kan, lalu kita kaitkan dengan model keyakinan yang kita yakini, kesahihannya dalam ajaran keyakinan kita, dalam akidah kita, dalam syariah kita, dan dalam akhlak kita. Perkembangan industri 4.0 dan 5.0 ini kalau kita pahami betul secara baik, lalu kita kawinkan, kita integrasikan dia dengan keyakinan kita, maka kita akan mendapatkan diri kita dengan model informasi, model komunikasi, model interaksi yang luar biasa di depannya ini. Sekiranya teman-teman di Ambon kalau bisa membangun ini menjadi luar biasa. Memang tidak mudah. Persyaratan pertamanya itu tadi, diri dulu harus beres. Nah, maksud saya menceritakan ini bahwa kalau kita serius membangun diri secara internal, ya, soliditas diri secara internal, maka celaan-celaan, gangguan-gangguan negatif dari luar itu harusnya kita bisa tempatkan pada kita itu. Tidak harus gangguan-gangguan kecil, gangguan-gangguan yang tidak penting membuat kita kecewa, membuat kita tersinggung, membuat kita apa. Kalau internal kita masing-masing itu
Lalu model interaksi eksternal kita juga berbasis di situ. Ya, saya kok jadi teringat ayat yang menggambarkan bahwa kehinaan musibah akan menimpa siapapun itu kalau dia tidak bisa membangun dua model komunikasi. Komunikasi dengan Tuhan dan komunikasi dengan sesamanya. Ya, hablum minallah, hablum minan nas. Nah, di sini perlunya membangun komunikasi interaksi yang baik dengan diri kita, dengan Tuhan dan dengan sesama. Ini yang saya dengan Pak Salman, dengan Pak Hadi Basalama, dengan Pak Gunawan, atau beliau-beliau sekarang di mana itu, saya belum memahami seperti ini, tetapi kita sepertinya mempraktekkan itu dulu gitu loh. Ini menyangkut soliditas dan solidaritas tim tadi itu. Ya. Sampai-sampai Pak Hamadi pernah nanya ke saya, enggak tahu, mungkin Pak Haji Salman juga pernah ditanya. Hei, Taufik, saya dengan Pak Salman, dengan Hadi dan Gunawan itu tertahu sakit ya? Enggak pernah sakit ya? Ya sakit lah sekali-sekali. Karena beliau ya itu hebatnya beliau. Ya mungkin dengan gagasan yang beliau bilang tadi masih banyak sampai sekarang itu dan dengan dukungan doa, sehingga beliau mampu membangun tim-tim kecil yang kami menjadi korban tanda kutip, lalu mempraktekkan itu. Kalau hitung dengan uang waktu itu kita belum melihat uang. Nah nanti setelah banyak proyek baru kita banyak gangguan-gangguan teknis tadi yang harusnya tidak perlu. Ya, gangguan-gangguan teknis honor, uang segala macam itu harusnya tidak perlu menjadi mengganggu kita karena kita ini besar. Kita ini kan satu digit di bawah Allah. Masya Allah. Benar nggak ungkapan itu? Ya, satu digit di bawah Allah atau berapa digit ya terserah lah. Yang jelas kan makhluk yang paling mulia adalah kita gitu. Masa kita mau diganggu oleh hal-hal kecil? Masa kita mau tersinggung? Masa kita mau kecewa? Masa kita kalah dengan hal-hal yang kecil dan seterusnya? Berikan SK tentang YN itu, kita langsung bentuk tim-tim kecil, saya masuk di dalamnya, lalu kita bangun komunikasi internal eksternal. Ya. Jadi ada tim yang bekerja ganda, ada yang bekerja triple malah internal dan eksternal. Kita langsung, itu belum ada kampus, belum ada apa, akhirnya kita mengadu ke Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernur tuh tahun 90